Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gini Eka Fadila dengan NIM 241424045, kelas B jurusan Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pembangunan. Yang pertama, pengertian teori pembangunan. Teori pembangunan adalah seperangkat konsep, pendekatan, dan model yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan memberikan solusi atas proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi dalam masyarakat menuju kondisi yang lebih baik atau lebih maju. Pembangunan sendiri diartikan sebagai proses perubahan terencana yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Yang kedua, kelompok utama teori pembangunan. Secara garis besar, teori pembangunan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa paradigma utama. Yang pertama ada teori modernisasi, menekankan pentingnya faktor internal seperti nilai budaya, pendidikan, dan teknologi dalam proses pembangunan. Menganggap pembangunan sebagai proses linier dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern seperti yang terjadi di negara-negara barat. Tokoh penting W.W. Rostow dengan model tahapan pertumbuhan ekonomi Talcott, Parsons, dan Schmelzer. Pendidikan dan adopsi teknologi dianggap sebagai kunci utama kemajuan. Yang kedua ada teori ketergantungan. Merupakan kritik terhadap teori modernisasi, berpendapat bahwa keterbelakangan negara-negara berkembang disebabkan oleh hubungan tidak seimbang dengan negara-negara maju yang menciptakan ketergantungan ekonomi dan politik. Tokoh penting Andre Gunder Frank dan Samir menekankan perlunya perubahan struktur hubungan internasional dan penguatan kemandirian ekonomi nasional. Yang ketiga ada teori sistem dunia. Dikembangkan oleh Immanuel Wallerstein, melihat dunia sebagai satu sistem yang terdiri dari negara inti, semi-periferi, dan periferi, di mana negara periferi selalu tereksploitasi oleh negara inti. Menjelaskan ketimpangan global sebagai hasil dari struktur sistem dunia kapitalis. Yang keempat adalah teori pasca ketergantungan, muncul sebagai reaksi terhadap penyederhanaan masalah pembangunan oleh teori ketergantungan, menyoroti kompleksitas pembangunan di negara berkembang dan pentingnya faktor lokal serta dinamika internal masyarakat. Teori ekonomi pembangunan. Selain pendekatan sosiologis, teori pembangunan juga berkembang dalam bidang ekonomi, di antaranya teori Harold Domar. Pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingkat tabungan dan investasi. Masalah keterbelakangan dilihat sebagai kekurangan model, sehingga solusinya adalah meningkatkan investasi dan tabungan baik dari dalam maupun luar negeri. Model Solow atau neoklasik menambahkan peran tenaga kerja dan teknologi sebagai faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi, tidak hanya modal dan tabungan. Ciri-ciri dan indikator pembangunan. Pembangunan memiliki beberapa ciri utama, proses berkelanjutan dan bertahap atau tidak sekali jadi. Dilakukan secara sadar dan terencana. Bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melibatkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Indikator keberhasilan pembangunan meliputi pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pemerataan hasil pembangunan, penerapan teori pembangunan di Indonesia. Model yang sering digunakan di Indonesia adalah model neoklasik sebagai pengembangan dari model Harold Domar dengan penekanan pada investasi, tabungan, tenaga kerja, dan teknologi. Dalam praktiknya, pembangunan di Indonesia juga mengadopsi strategi percepatan transformasi ekonomi, pengembangan koridor ekonomi, dan penguatan sumber daya manusia, serta teknologi. Dengan memahami berbagai teori pembangunan, kita dapat melihat bahwa pembangunan bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga perubahan sosial dan politik yang terencana dan berkelanjutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.